Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gua Rasya di OA 515. Kita malam ini kembali lagi di konten OA diskusi teman-teman. Jadi kebetulan karena gua baru nyampe di Kediri hari ini, nggak hari ini sih, kemarin sih nyampenya sih. Jadi ya pokoknya gua baru nyampe lah di Kediri. Nah, jadi kemarin itu gue sempat berpisah lama sama bokap gue. Jadi gue belum bikin konten lagi nih gitu. Nah kan dari kemarin kalian lihat isinya konten makan-makan aja terus kan gitu. Itu video-video lama itu. Video-video stok lama. Nah sekarang gue udah nyampe ke Kediri, nah gue bareng bokap lagi gitu. Kebetulan tadi kita habis dari luar ya. Ini kita lama banget ya, nggak pernah diskusi, Iya, nggak pernah review. Udah lama banget karena yang pertama, ini jujur-jujuran aja guys, kita tidak ada bahan review, itu satu. Itu satu, tidak ada bahan dia review. sibuk kuliah. Iya, yang kedua gue sibuk ujian kemarin gitu. Nah kebetulan karena gue udah libur, gue udah di Kediri, jadi ya kita daripada bingung konten apa dan sambil mengisi kekosongan kita ya, gitu. Jadi kita bikin ini aja, diskusi jadi aja. kita itu sudah sampai pada keadaan, bukan tahap ya, keadaan rada males juga ngonten makanan. Tapi tetap jalanin gitu. Cuma karena punya kesibukan lain yang lebih penting gitu, maksudnya punya prioritas yang lebih penting lagi, jadi kita rada bukan dilupain tapi kayak lebih kita mementingkan yang itu dulu gitu. Bukan lupa teman-teman, saya tidak lupa dengan kalian para penonton setia OA 515, tenang aja gitu. Nah kebetulan karena kita habis dari luar. Oh tadi kita beli pecel. Tadi kita beli nasi pecel teman-teman. Kebetulan nasi pecel ini nih bukan yang terlalu terkenal ya. Ya karena gitu. Ini tapi ya apa jatuhnya UMKM ya? Iya kan namanya juga lesehan kalau di sini kan gitu. Jadi dia bukan restoran, bukan rumah makan, bukan tempat. Ini pinggir jalan aja. Pinggir jalan, lesehan. Tapi ini lumayan enak. Karena sudah langganan kita juga jadi langganan gitu. Dan ini bukan review, kita memang lapar. Iya, emang lapar, kita emang mau makan. Nanti kita bakal review ya. Insya Allah. Kasih insight-nya deh. Ya, gitu. Kita kasih gambaran sedikit gitu ya. Tapi bukan full review. Jadi suatu saat nanti insya Allah kalau ada kesempatan kita bakal review lebih lengkapnya. Mungkin nasi pecel yang memang terkenal. Sekalian kita kasih tahu tempatnya ya. Terus tempatnya juga oke gitu. Iya. Cuma emang Kediri ini emang terkenal dengan kuliner yang sangat banyak. Kuliner malam terutama. Terutama yang terkenal sejak dulu sih nasi pecel sama nasi tumpang. Betul. Gitu. Jadi ya udah, kegeser lagi nggak apa-apa lah ya. Sorry ya teman-teman kalau rada keganggu sedikit. Jadi begitu. Jadi kita akan makan sambil ngobrol-ngobrol santai malam-malam biar nggak gabut juga gitu. Nah kalau kalian melihat kamera ini sedikit lebih jernih, nah itu sudah upgrade kamera. Dia baru beli device baru tuh. Iya, jadi kita baru upgrade kamera teman-teman gitu. Makanya support terus OA 515 biar lebih berkembang lagi teman-teman ya. Udah kita sambil makan ini nasi pecelnya dibungkus. Wah, kita sambil makan. Sambil ngonten podcast. Wow. Kenapa tuh? agak kaget. Ada korban. Udah lama gue gak makan nasi pecel teman-teman, karena kan kemarin lama banget di Jakarta kan, belum balik-balik sini. Oh iya, nasi pecel ini kalau Kediri itu penampakannya kasih tahu Mas. Gimana ngangkatnya ya? Gimana ngangkatnya ini? Ini aja coba. Nah, kelihatan lah ya semoga tuh. Jadi nasi pecel, kalau sayur isinya sayur. Ada daun pepaya ya? Bukan bayam. Kayaknya bayam ya? Bayam, kecambah. Terus apalagi ya? Apalagi sih sayur? Apalagi sih sayurnya? Ini bukan bayam nih. Bayam. Bayam, toge. Bukan singkong? Bukan. Daun singkong mah nggak kayak gitu.
Terus itu ada apa sih? Labu ya apa? Iya, potongan sayur labu. Terus ini Peye dan ini nih. Ento. Ya, orang sini nyebutan contoh. Gitu. Sama sambal pecelnya. Ada khasnya Kediri itu namanya sambal tumpang. Sambal tumpang. Tapi kita bukan yang nggak doyan. Tapi kita nggak bisa makannya. Itu membuat perut Anda bermasalah. Kalau yang cocok sih cocok gitu. Ya, yang perutnya kuat boleh lah gitu. Karena itu bahan dasarnya adalah tempe busuk. Tempe busuk. Oh iya, ini ada tempenya juga, tempe goreng. Kadang ada tahunya, tergantung yang jual. Tergantung mood yang jual aja. Ini kita bisa temuin juga nih, ada gorengan sama perkedel, sama ceplok. Jadi ada banyak ininya lah, banyak makanan sampingannya. Tadi juga ada apa? Sate usus gitu-gitu kan? Sate puyuh. Kalau gue sih biasanya kalau mesen ini ya, nasi, sayur kan disiram sambal pecel. Nah, peyeknya juga disiram lagi gitu. Jadi biar lebih enak. Nah, kalau kata Om Yoga, nasi pecel itu kalau peyeknya nggak enak, nasi pecelnya juga nggak enak gitu. Biasanya gitu. Jadi kalau peyeknya enak, otomatis pecelnya juga enak. Kita nggak usah nge-review ininya, ini soalnya emang kita doyan banget yang ini. Iya. Selain ini ada tempat yang lain sih, cuma kita lebih sering beli yang ini. Nanti kita review yang lain aja ya. Nggak apa-apa kalau mau review yang ini juga. Ini kita kan cuma kasih tahu secara singkat aja, yang belum tahu ya nasi pecel itu kayak gimana. Mungkin lebih terkenal yang itu kali ya, pecel Madiun. Ya orang tahunya banyak kan sih pecel Madiun sih. Cuma kayak tongseng Solo gitu misalnya. Ini jarang kalian temui di Jakarta. Sekalinya ada Kediri ya. Sekalinya ada, rasanya kurang enak biasanya gitu. Kediri ini sekarang lagi berangin. Betul. Anginnya lagi kenceng, dingin lagi. Angin lagi kenceng, dingin. Jadi khususnya di Jawa Timur ya, kalau mau keluar malam mesti pakai jaket. Buat kalian teman-teman yang tinggalnya di Jawa Timur juga, komen dong. Ngerasa nggak sih kalian sedingin itu juga gitu? Ini juga udah mau pakai jaket. Bapak mau ini tonto. Taruh lah. Namanya lucu banget ya. Tonto. Sebenarnya tonto itu apa sih? Dia terbuat dari apa gitu? Dirasain dong. Yang aku rasain sih kayak perkedel gitu. Ini ada kentang. Enggak. Gue nggak bisa deskripsinya, susah sih. Ya udah berarti yang tahu-tahu aja. Iya, TTA. Ayo ngomong-ngomong, ini gue bikin konten begini, no editing, no cut sama sekali. Jadi ya udah ini mau ngalor ngidul aja udah gitu. Ya sebenarnya obrolan tidak penting sih gitu, tidak ada faedahnya. Cuma kalau kalian gabut pengen dengerin podcast ya udah dengerin kita aja gitu ya. Ya ini berhubung Rasya lagi libur, baru selesai ujian, hasilnya juga udah keluar, tinggal nunggu semester baru mulai. Main kesini. Iya, dan sekalian gue ketemu teman-teman SMA gue di sini gitu. Nah, nanti rencananya kita bakal bikin konten ya. Kita bakal bikin konten di sekitaran Kediri kalau Rasya masih di sini nih, termasuk kuliner, termasuk nge-vlog. Ya, dan konten apapun itu, dan gue berencana untuk bikin konten challenge teman-teman. Jadi gimana aja? Tunggu aja keseruannya nanti. Pokoknya gue sama teman-teman gue yang waktu itu ikut ke Jogja bareng-bareng. Nah, gue mau bikin konten sama mereka gitu. Gue lagi berusaha buat ngumpulin orang-orangnya untuk ngumpul lagi dan kita bikin konten gitu. Kalau perlu nanti kita bikin podcast sama mereka gitu. Oh ya, kita juga mau coba buka usaha retail nih. Tapi bisa offline, bisa online ya. Ya. Idenya lagi online-nya lagi disusun lah sama Rasya. Pokoknya
doakan saja semoga tim OA 515 ini YouTube-nya berjalan sesuai rencana kita. Nanti kalau setup usahanya sudah selesai, kita promoin di sini juga ya. Boleh. Itu biar apa ya? Siapa tahu nanti OA 515 udah punya merch kan? Biar maksudnya biar usahanya sukses. Biar nambah pengetahuan juga nih buat yang nonton. Emang entah kenapa kalau makan nasi pecel tuh feel-nya paling enak di Kediri doang loh. Madiun enak sih. Di Jakarta tuh feel-nya nggak dapat gitu, vibes-nya tuh nggak dapat gitu. Ya kan emang bukan ininya. Ada teman kita yang jualan nasi pecel Madiun juga ada. Ya kan? Om Eri. Om Eri. Kalian masih ingat sama Om Eri yang di video bisnis ternak ayam petelur itu? Ya itu dia jual nasi pecel. Karena orang Madiun asli kan. Cuma entah kenapa tetap aja lebih enak. Vibes-nya tuh makannya di sini gitu. Lebih enak. Kalau ngomongin kuliner, kalau Kediri sebenarnya vibes-nya enak semua sih. Dan satu, murah. Murah, betul. Ini aja. Jadi nasi pecel itu beragam. Ada yang mulai dari harga 5.000. Betul. Sampai ada yang ke harga 15.000. Ada. Kenapa demikian? Karena di sini ini sudah jadi bagian dari makanan pokok sih. Makanan yang disantap sehari-hari. Itu. Dan nasi pecel ini juga ini ya. Apa namanya? Sangat Kalau tinggi. dibanding angkringan, warisan ini. Sangat tinggi serat juga ya. Sayur semua kan misalnya. Jadi sehat lah makanannya sebenarnya. Masih ramean nasi pecel daripada angkringan di sini. Iya. Ini kayaknya yang aku lihat ada. Anak-anak seumuranku itu di Kediri jarang yang suka nasi pecel, yang maksudnya masih jarang yang beli gitu. Jadi rata-rata yang orang-orang tua gitu, yang seumuran bapak. Enggak juga. Cuma memang kan tiap generasi kan punya privilege atau bukan privilege, punya preferensi masing-masing. Kalau anak muda sekamu kan ngopi yang penting. Kayaknya yang keringan laku. Enggak? Iya. Kalau aku kan enggak. Mungkin ya ngopi lah, tapi bukan yang terus ngopi lesehan, nongkrong berjam-jam, kan enggak, cuma masuk angin saya. Kalau aku kan yang penting kopi sama kenyang udah, kalau aku gitu kan. Oh, dulu zamanku tuh lebih ke warkop Indomie, Warmindo sama ini bubur kacang hijau. Warmindo. Sampai sekarang juga masih hype sih kalau soal Warmindo ya. Apalagi sekarang Warmindo udah di mana-mana. Tapi gue baru tahu loh di sini ada warteg Karisma Bahari apa Tegal Bahari gitu loh. Iya kayaknya baru deh. Di sini tuh sebenarnya nggak ada warteg tuh, nggak ada. Adanya warung Nasi, makan, warung makan. nasi. Tapi kalau di Kediri jangan khawatir guys, makanan tuh murah-murah. Kecuali fast food. Kecuali fast food. Kalau fast food kan standar. Iya. Jadi fast food juga cuma apa? McD, KFC, Hokben, Ichiban, Burger King. Banyak ya. Pizza Hut. Yoshinoya, Pizza Hut. Pizza Hut. Pizzanya ada Pizza Hut sama Domino. Apa lagi ya? Mako. Itu Tongji. Oh iya. Tapi itu bukan fast food ya? Restoran. Restoran aja. Starbucks. Mau Starbucks masuk fast food. Coffee shop sih. Coffee shop kan bukan fast food.
Apalagi ya di sini banyak ya deh. Yang jelas ya itu McD itu. McD, KFC. Oh ada satu yang nggak ada. Ada satu yang nggak ada Pak. Apaan? Awe. Oh iya Awe. Dulu ada. Hah? Dulu ada. Emang iya? Di sini? Di mana? Di Sri Ratu. Oh iya. Tapi nggak laku. Oh. Iya, Awe kan mahal soalnya. Berarti nggak laku berarti. Ya pembelinya terbatas. Itu lagi. Kalau di kota gede, jangankan di kota gede, di rest area AW kan ada. Iya. Lebih banyak, mungkin lebih banyak, nggak ada lebih banyak McD ya tetap. Baru AW. KFC malah jarang. KFC malah jarang ya? Iya, KFC malah jarang. Oh, CFC biasanya. CFC di sini ada. CFC di sini ada 2 malah. CFC ini yang di stasiun. Sama di Ketos. Di Ketos juga ada. Ya begitu. Jadi gue makan udah beres. Rencananya sih gue pengen ini ya teman-teman. Gue kan pengen bikin konten banyak di sini karena masih banyak yang bisa apa ya, yang bisa dieksplor, bisa diulik di sini tuh. Kita mau bikin konten apa aja bisa di sini karena justru malah kalau gue bilang kita lebih bisa berkreatif di sini daripada di Jakarta ya. Karena di Jakarta kan yang pertama kita buat biaya modal buat konten aja itu udah mahal gitu. Terus yang kedua juga kita mau kemana-mana jauh gitu. Ya. Mau kemana-mana jauh kalau di Jakarta tuh. Sebagai kelahiran, kalau saya sebagai kelahiran sini, sebenarnya kan jadi itu kan banyak orang yang belum tahu juga ya. Contohnya misalkan ada bandara sekarang baru. Ya bandara sekarang baru. Terus katanya mau ada stadion ya baru ya. Mau ada stadion mungkin. Iya kan? Tapi itu kan di kabupaten. Iya. Kalau stadion di kotanya tetap ada gitu. Tuh. Terus apa yang biasanya orang-orang nanya, ini sering nih pertanyaan datang ke aku nih sebagai orang Kediri ya. Ada teman-teman gue gitu teman-temannya. Ada yang nanya, Kediri tuh apa sih tempat pariwisatanya yang terkenal gitu. Itu sebenarnya banyak di sini tuh. Jadi contoh yang paling terkenal, yang paling banyak orang tahu deh ya. Ada Simpang 5 Gumul gitu. Itu juga salah satu tempat wisata juga dan punya sejarah kan gitu. Jadi Simpang 5 Gumul itu buat yang belum tahu, itu mirip sama monumen Arc de Triomphe di Prancis gitu. Ya kayak gitulah, kalian bisa searching sendiri di Google. Itu mirip bentuknya kayak gitu. Tapi dia ukirannya ukiran Jawa gitu ya. Ada Gunung Kloto. Ada gunung Besuki. Ada Gunung Kelut. Ada terjun dulu itu loh. Iya. Sini ada Gunung Kelut juga. Yang terkenal Gereja Posarang. Terus ada apa lagi ya di sini ya? Banyak ya. Sumber Podang. Ya kan? Jadi banyak sebenarnya. Banyak sebenarnya sini yang bisa dieksplor tuh, tempat-tempat wisata. Kita ini nggak tahu ya. Apakah itu bukan menjadi prioritas karena kan Kediri kan orang tahunya kan kota tahu sama kotanya Gudang Garam. Iya, kota tahu sama kota Gudang Garam gitu. Jadi hampir 70% atau 80% mungkin sini lebih ke perekonomian, bukan pariwisata. Disokong sama Gudang Garam. Iya. Yang arahnya jelas belum merambah ke arah pariwisata, tempat-tempat wisata. Dan kalau menurutku sih juga ini ya, harusnya tempat-tempat pariwisata di Kediri tuh lebih di ini lagi loh namanya. Lebih dinaikin lagi. Gitu. Kalau mau berkembang kan bandara udah ada. Artinya kan kesempatan orang untuk datang ke sini kan lebih gede sekarang. Tadinya kan akses ke sini tuh cuma bisa naik kereta atau naik mobil atau bis gitu. Ya kalau mau naik pesawat kan harus ke Surabaya. Harus Surabaya dulu. Kalau sekarang udah ada bandara gitu. Jadi orang mau ke Kediri pun jadi bisa. Pikirnya ke arah sono ya. Iya. Pengembangan pariwisata. Harusnya lebih ditonjolin lagi itu. Karena potensinya juga lumayan gede nih di Kediri nih gitu loh. Selain tempat wisatanya yang bagus-bagus, kulinernya juga enak-enak gitu.
Mau wisata sejarah ada. Ada. Wisata Kediri kuliner kan, ada. Kediri kan jadi yang terbesar, pernah jadi yang terbesar. Terus wisata kuliner banyak. ya Wisata religi ada. adanya siapa? Gus siapa? Gus siapa ya? Lupa lagi aku. Ini kalau untuk wisata religi, sini kan ada pesantren Lirboyo kan. Ada pesantren Lirboyo. Ada Posarang juga. Iya kan? Ada Posarang. Kelenteng, betul. Banyak sebenarnya sini mah yang bisa diulik gitu. Makanya sebenarnya kalau buat ngonten kita lebih enak di sini gitu. Cuma mau nggak mau kan gue juga harus ke Jakarta juga karena kuliah kan. Jadi kita sambil nyari-nyari apa yang belum ada di Jakarta nih. Maksudnya yang belum kita ulik nih di Jakarta gitu. Yang belum pernah kita datengin. Dan sambil have fun aja gitu nge-YouTube-nya. Jadi gue nih juga bikin konten YouTube, bikin channel YouTube juga bukan yang itu juga teman-teman, bukan yang yang full edukasi banget gitu, enggak juga, karena kita juga butuh hiburan gitu. Jadi gue makanya selipin adegan-adegan lucu, bagian-bagian lucu, atau yang kita bikin konten yang ini aja yang seneng-seneng gitu dah. Obrolan tidak penting sekali sih sebenarnya. Yang kayaknya nggak seharusnya kita buka di sini gitu, cuma ya nggak apa-apa lah. Ini kita sharing-sharing aja teman-teman. Maksudnya buka apa? Buka istilahnya kayak buka resep kita nih, buka dapur kita gitu. Cuma nggak apa-apa, ini kita sharing-sharing aja. Mungkin ada beberapa dari kalian yang mau merintis sebagai content creator juga, jadi kalian juga bisa tahu ininya kelebihan dan kekurangannya jadi konten kreator. Iya, jangan review makanan mulu, gendut kita. Nggak apa-apa lah. Orang-orang yang bikin konten tentang kuliner juga bisa tetap sehat-sehat aja. Yang penting ada ininya, ada caranya, olahraga tetap gitu. Bohong gitu. olahraga tetap. Jalan kaki, olahraga. Siapa tahu mau jalan Nordik juga apa-apa. Oh iya. Jadi ternyata aku itu merintis kelompok, membikin komunitas olahraga, ya. Yang namanya Jalan Nordik. Yang beranggotakan mayoritas adalah wong sepuh-sepuh kan. Iya, orang-orang tua. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk yang muda juga. Kita bisa untuk ikut. Jadi mungkin nanti kalau ada kesempatan, kalau kakek gue mau jalan Nordik di Gumul gitu ya, mungkin kita bisa ikut gitu. Maksudnya kita biar tahu, oh ternyata feel-nya begini loh, caranya gini gitu. Nanti sekalian kita videoin. Iya. Kita tanya manfaatnya. Wong-wong tua itu loh. Iya. Terus selain Jalan Nordik, sebenarnya banyak sih. Tapi Jalan Nordik itu salah satu yang sedang dipopulerkan sih. Iya. Baik di kota-kota gede. Baik di kota gede udahlah pegang aja lah itu. Maupun ini di kota kecil kayak Kediri gini. Tapi sekarang Kediri bukan kota kecil. Iya, sebenarnya Kediri itu bukan kota kecil. Lumayan ini juga, maksudnya bukan kota yang tertinggal gitu loh Kediri tuh. Kota yang cukup maju juga. Tapi memang di sini ada kelemahannya sih. Untuk penduduk asli ya. Apa tuh? Yang pertama masalah mindset untuk mengejar rezeki yang lebih gede di tempat lain. Jadi kalau orang asli sini nih memang nggak semuanya ya, ini yang pernah saya temuin aja. Rata-rata mereka sudah berada pada zona nyaman untuk nyari duit di sini. Iya, jadi ya udah di sini-sini aja. Pas-pasan. Jadi ya mereka udah ada nggak mau keluar dari zona nyaman lah gitu. Jadi agak sulit untuk ngajak kerjasama untuk bikin usaha di tempat lain. Iya. Karena mereka sudah nyaman di sini. Udah nyaman di sini. Karena di sini kan apa-apa murah nih. Apa-apa murah, bahan baku murah kan gitu.
gaji pegawai juga murah. Wah, Gitu. ayangnya lu gaji di bawah 1 juta bisa hidup sebulan. Iya, tapi ya enak lah gitu. Jadi kalau buat orang-orang yang di sini, yang di Kediri gitu, biasanya mereka mencari life hack gitu. Mencari life hack kerjanya di luar kota. Ntar penghasilannya kan Ada sih buat beberapa kesini anak gitu. muda yang memang mau keluar ya, kerja di luar, tapi nggak banyak. Justru lebih banyak generasi di sebelum aku. Iya kayak Akung. Akung kan juga gitu Terus kan. beberapa petinggi negara tuh juga banyak tuh yang sekarang orang-orang terkenal, orang-orang top, tokoh masyarakat, tokoh Iya. negara, banyak. Ya itu makanya makanya kan ada orang yang ngomong kan orang Kediri tuh kalau keluar kota cari Pasti kerja sukses. pasti sukses bener gitu. Biasanya gitu. Bukan berarti di sini nggak, yang kerja di sini nggak sukses sih ya. Iya gitu. Cuma kan ini kita ngomongin orang-orang orang Kediri yang kerja keluar kota kan gitu. Makanya ada yang ngomong kan gitu ya. Orang Kediri kalau kerja keluar kota pasti sukses gitu. Ya itu entah menjadi mitos apa gimana, apa emang kebetulan aja nggak tahu ya. Tapi emang rata-rata begitu gitu. Rata-rata sukses gitu. Gue ini juga melihat dari orang terdekat gue sendiri, itu kakek gue sendiri kan juga gitu soalnya. Dia orang kesini asli dari kecil gitu, kuliah ke Jember terus tiba-tiba ke Jakarta ngerantau merancang karir gitu kan. Ya sampai sekarang begitulah. Berangkat pindah gitu. Dan sekarang kita saatnya sebenarnya udah, kalau aku kan mau settle di sini, punya usaha di sini, ya gue tinggal ikutin. Maksudnya tinggal ini aja, oke diwujudkan nggak, bisa nggak kita. Gitu. Nah kalau Akung kan ini ya udah pensiun, jadi memang udah di masa senjanya dia, jadi ya dia udah memutuskan untuk pensiun di sini gitu. Setelah berlama-lama karir di Jakarta bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun kan sono. Terus dia mulai ini di sini aja, begitu dah kehidupannya. Bukan berarti nggak ada ininya ya, nggak ada masa susahnya, tetap ada gitu. Masa susahnya tetap ada, cuma ya bisa dibuktikan berhasil gitu. Makanya buat orang lagi kita mau coba kalau yang tadi aku ngomong kan usaha buat kita nih. Tapi sekarang untuk yang agak lebih gede, kita mau coba bikin penelitian untuk pengembangan atau ternak ikan. Yang kedua mungkin ternak ayam. Gitu. Jenis ikannya udah tahu ikan apa? Nanti kita lihat. Bisa ikan nila, bisa ikan mujair. Enggak deh. Mungkin gurame kali. Itu yang yang mungkin ada value-nya. Ada value punya potensi. Punya potensi. Karena di sini bibit gampang. Tempat banyak, murah. Iya. Gitu. Sebenarnya di sini tuh di Kediri tuh kita mau buka peluang usaha tuh sebenarnya bisa gitu. Cuma kalau kayak berjualan gitu ya, contoh. Kita mau dagang apa gitu di sini. Kita sebenarnya di sini tuh punya potensi gitu maksudnya. Cuma kita nggak bisa masang harga sama seperti di kota-kota besar gitu. Di sini sensitif banget sama harga. Iya, nggak bisa masang harga terlalu tinggi gitu. Mahal dikit nggak laku, mahal dikit bungkus. Kan gitu. Terus Iya. Ya udah. Gitu teman-teman. Jadi bukan ada barang, ada uang, ada ikan gitu. Ada uang, ada barang kan gitu. Nggak ada prinsip gitu. Iya. Ada barang bagus, ada uang mahal, ada uang banyak, itu juga enggak. Ini yang penting warak. Iya. Sini yang penting kenyang, hidup. Dan rata-rata di sini juga kita mau nyari apa juga kayaknya
ya walaupun ada beberapa yang nggak ada di Jakarta gitu ya contoh. Nah sebenarnya kalau dari kondisi sekarang untuk kemudahan pencarian barang kan lewat online bisa. Iya. Dan beberapa sudah mulai banyak lah. Misalkan nyari home furniture misalkan gitu, atau houseware gitu. Iya. Udah ada Ace Hardware, Udah ada Ace Hardware, udah ada Informa. Gitu. Udah ada sebetulnya, cuma mindsetnya tetap kalau ini larang. Iya. Gitu. Oh ini larang nih, mahal. DIY gitu. itu yang agak lumayan. DIY, dan DIY di sini juga ada dua ya. Ada dua di sini. Nah itu mungkin agak lebih masuk ya. Tapi kan barangnya juga kualitasnya beda. Iya. Jadi nggak apa-apa lah nggak awet atau ini yang penting murah. Yang penting murah. Makanya balik lagi orang Kediri tuh yang berpikirnya yang penting murah gitu. Jadi ya gitu dah. Kalau buat di Kediri. Jadi buat teman-teman yang mau mau berkunjung ke kota Kediri, datang aja. Kalian mau nyari wisata kuliner ada. Bisa info ke kita kalau mau, tulis aja di komen. Iya, tulis aja di komen. Mau ngapain? Tulis aja di komen, misalkan, ini. Bang, rekomen dong tempat makan yang enak gitu. Nggak apa-apa, komen aja, ntar gue mencoba buat membalas gitu ya. Mau referensi tempat nginep bisa. Ya, mau dari hotel yang murah sampai yang mahal sekali juga ada di sini. Referensi gitu. Kuliner yang bagus-bagus, yang enak bisa. Tempat wisata yang bagus gitu. Ada, kita banyak lah referensi di sini. Udah kemana-mana juga kita di Kediri kan. Iya. Yang ngomong-ngomong, di Kediri ini juga kota yang membesarkan gue teman-teman. Jadi gue kan SMA kan di sini ya, di Kediri. Jadi bukan di Jakarta. Jadi gue SD, SMP di Jakarta. Abis itu setelah itu ya di Kediri gitu. Ya ini untuk Kediri itu kalau buat belajar ya, iya. Itu masih masuk lingkungan kondisi sekolah atau lingkungan atau kondisi belajar yang bagus. Iya benar. Itu. Benar-benar. Nggak ada tawuran, nggak ada ini. Dulu mungkin ada, tapi sekarang nggak. Gitu. Kayaknya tetap ada deh kalau tawuran-tawuran, cuma jarang kelihatan aja gitu. Kalau tawuran mah jarang lah. Iya jarang banget gitu, jarang banget. Nggak ada macet. Gitu. Iya, macet juga enggak gitu. Tapi untuk belajar oke lah di sini. Iya, pendidikan juga bagus, kurikulum juga bagus kan gitu. Contohnya kayak kakek gua aja gitu. Kakek gua SMP di SMP 1 Kediri, SMA di SMA 1 gitu. Terus bisa masuk Universitas Jember gitu. Berarti kan bagus maksudnya, dan anak-anak sini juga banyak kok yang keterima di PTN gitu. Banyak. Sekolah-sekolah di sini yang menghasilkan murid-murid yang keterima di PTN juga banyak gitu. Itu kalau nggak didukung sama lingkungan atau kondisi belajar yang bagus kan susah. Dan persaingan tidak terlalu nggak terlalu ekstrim. Iya. Itu. Cuma di sini untuk sekolah jelas lebih nyaman. Dan kalau swasta pun bayarnya pun nggak mahal gitu. Betul. Kalau swasta pun bayarnya nggak mahal gitu. Nah terus juga mungkin karena banyak yang belum tahu Kediri gitu kan. Jadi orang-orang beranggapan Kediri itu kota apa sih gitu kan. Terus habis itu kayaknya kota Kediri itu sepi gitu loh gitu kan. Banyak yang gitu loh, banyak yang ngomong ke aku gitu. Enggak, rame sini. Rame banget. Mungkin dulu iya sepi gitu, tapi sekarang rame. Waktu aku kecil, waktu aku SMP, SD, SMA gitu mungkin ya gitu. Tapi zaman aku kuliah udah rame. Rame, Kediri tuh rame. Dan bisa dibilang Kediri tuh juga ini ya, kota yang terpadat juga ya bisa dibilang. Terpadat banget sih enggak. Terpadat kan Surabaya. Kalau kotanya Malang kan karena dia cuma 3 kecamatan mungkin bisa dibilang padat. Tapi kalau kabupatennya kan luas. Kabupatennya luas gitu. Enggak padat-padat banget. Iya, maksudnya tapi termasuk yang padat dibandingin kota-kota yang lainnya kayak Tulungagung, Blitar gitu. Iya kan? Jadi kan
Kediri itu ada di tengah-tengah. Tengah-tengah antara Surabaya. Enggak, antara ini di kota sekitarnya ada Agung, ada Nganjuk, ada Kertosono. Kertosono tuh Nganjuk. Oh, yang Nganjuk juga ya? Dia maksudnya ada Jombang. Oh iya betul, Jombang. Gitu. Malang. Malang agak ke selatan sedikit, agak jauh ya. Ada Blitar. Jadi surrounding city-nya kan itu tuh. Jadi Kediri itu termasuk kota yang maju dibanding kota-kota itu. Tulungagung. Tapi yang agak menarik nih soalnya Tulungagung juga mulai berkembang nih. Iya. Lagi mulai berkembang dia. Ya bagus lah gitu. Itu juga didukung sama itu jalan tol sampai ke sana. Trans Jawa ini. Itu makanya kenapa. Oh iya mau ada tol di sini ya? Nanti kan ada jalan tol dari Kertosono sampai Tulungagung. Gitu. Ini makin terbuka lagi nanti nih. Berarti tetap ada keluar Kediri kan, tetap kan? Ntar. Ada sih harusnya. Ada ya harusnya ya. Jadi yang naik mobil pun nggak harus keluar Kertosono lagi atau keluar Nganjuk lagi. Bisa lanjut sampai Kediri gitu. Itu istilahnya kan tol penghubung. Gitu. Ya lebih enak kayak tol Jatikarya aja. Sama kayak tol apa tuh? Malang. Iya Malang ada ya? Malang ada. Di mana sih waktu itu? Singosari ya? Singosari keluarnya bisa, terus yang Panjen, terus yang paling ujung mana tuh? Lupa aku. Mana ya? Saujajar bukan? Saujajar benar. Iya Saujajar ya. Iya Malang juga sekarang bisa dibilang juga 11-12 sudah sama Surabaya. Macetnya iya. Cuma bedanya Malang lebih dingin aja gitu. Macet-macetnya sama juga, gitu. Panas juga. Ya seenggaknya lebih dingin lah daripada Surabaya. Tapi kalau untuk aktivitas ya mungkin macet ya. Iya, belum macet rame gitu. Terus kan karena di Malang juga ada universitas bagus gitu kan, PTN bagus kan gitu. Brawijaya, ada Negeri Malang kan gitu. Jadi ya udah banyak kampus-kampus bagus juga di situ. Makanya banyak orang-orang Jakarta itu yang kuliah ke Malang kayak gitu-gitu. Orang dari luar kota Malang tuh kuliahnya ke Malang, terus ya gitu. Jadi banyak di situ. Kediri kelas jauh. Oh iya, ada ya? Ada. Untuk apa ya? Pertanian ya? Pertanian atau peternakan Pak? Nggak tahu aku. Gitu. Ini kayak gitu-gitu. Jadi banyak orang-orang yang luar kota, bahkan sampai orang-orang yang tinggal di Indonesia Timur gitu juga ada yang kesini gitu. Buat sekolah di sini. Jadi udah jadi tujuan juga gitu. Iya. Sekarang mungkin kalau Kediri nih kalau untuk bisnis mungkin udah mulai terbuka dikit-dikit. Iya. Gitu. Tapi menurut aku sih masih lebih kalau untuk cari rezeki ya masih mending di kota gede. Gitu, ketimbang di sini. Di sini nih benar-benar santai. Jadi kayak tidak terpikirkan cicilan gitu. Cicilannya pinjol sama slot. Iya, gitu aja udah gitu. Ya di mana sih? Itu disclaimer ya. Kita tidak menganjurkan apapun. Iya, kita tidak menganjurkan apapun untuk pinjol dan judol. Nah, itu kita tidak menganjurkan itu. Sangat-sangat tidak menganjurkan ya. Cuma kalau kalian mau melakukan itu terserah kalian gitu. Itu bukan urusan kita gitu ya. Ya, begitulah. Jadi orang-orang sini marak juga tuh di sini tuh. Apa? Slot. Iya. Ya di mana-mana sih kayaknya kalau slot itu. Gue ngeliatnya tuh miris aja ya gitu. Justru malah kalau aku ngeliatnya rada malah aku yang kepikiran gitu loh. Jadi kayak wah ini orang main slot gitu terus ngeliatnya kayak ntar kalau misalkan ini gimana ya gitu. Malah aku yang kepikiran gitu padahal bukan urusanku. Nggak ngerti lah. Aku tuh yang bingung ya, mungkin karena kemajuan zaman, kemajuan teknologi. Dan ya lagi marak-maraknya judul di mana-mana. Ini adalah gitu. Efek buruk ya. Iya. Jadi mulai dari anak kecil. Iya, anak kecil juga umur SD gitu. Sampai bapak-bapak tua udah pensiun, mungkin udah umurnya 70-80. Iya. Main slot. Gabut mungkin dia. Ya elah. Ya antara gabut atau nyari duit kan. Sebenarnya kalau nyari duit nggak usah juga sih, maksudnya nggak boleh gitu. Nyari duit dari situ. Lah.
Itu ada juga yang buat iseng-iseng modal sehari 30 ribu gede loh. Iya bisa buat makan. Di sini 30.000 itu hitungannya gede loh. Bisa buat makan 3 kali. Ya Iya kan? Bisa buat makan 3 kali sehari. masih dapat lah. Masih dapat gitu. Ya kalau kita kan sehari sekali. Cukup. Tapi sekalinya makan porsi gede gitu. Ya begitu teman-teman. Jadi gimana ya? Susah juga sih kalau ngomongin soal judi online gitu ya. Karena udah ini sih malah kalau aku bilang udah menjamur gitu loh. Iya semuanya karena nggak ada yang ngebat. Mungkin belum ada sih. Tapi kan udah banyak juga pelarangan, himbauan. Kan banyak juga. Cuma ya masyarakat anunya begitu. Ini jangan sampai nih ya. Kalau videonya viral nggak apa-apa, cuma jangan sampai dipotong di TikTok gitu. Jangan sampai dipotong di TikTok terus dikiranya kita mendukung judi online nih, jangan sampai nih. Terus tiba-tiba dipotong di TikTok ada logo judi online. Wah, itu kampret sih. Itu orang-orang kayak gitu tuh tidak bertanggung jawab sekali. Ya itu balik lagi karena kemajuan zaman. Sampai kota-kota kecil, di kota-kota kecil aja ya, itu kan banyak banget korban-korban judi online. Iya, pinjaman banyak. online kan banyak. Yang sampai ngejual motor lah, gadein sertifikat tanah lah, yang gitu-gitu tuh itu kan ngeri juga sebenarnya. Kalau zaman kita mah ngejudinya juga jadi kartu, masa goceng kan gitu. Nggak ini banget lah, maksudnya kita cuma have fun aja gitu. Pokoknya kalau namanya judi itu udah jelas, pertama di agama dilarang, yang kedua di negara juga dilarang, nggak dianjurkan. Iya. Tuh. Dan nggak ada istilahnya kan kalau judi itu menang jadi kaya, nggak ada. Nggak ada. Gitu. Kita juga apa namanya? Kalau misalkan main kartu gitu, masang gitu juga bukan buat ini, bukan buat nyari duit, tapi emang seneng-seneng aja antara kita doang. Gitu, nggak ada yang rugi juga jatuhnya. Ya pokoknya enggak, udah mulai ngantuk nih. Pokoknya jangan sampai aja. Pokoknya jangan sampai lah gitu. Iya. Terjebak sama judi online jangan itu. Sampai. Itu sangat-sangat berbahaya. Apalagi sampai minjem, jangan dah. Tidak disarankan, tidak direkomendasikan. Akibat dari kelakuan kayak gitu, judi online, pinjaman online, imbasnya kemana-mana. Sekolah dan berantakan. Merugiin orang banyak. Ya, rumah tangga berantakan. Ada yang saling bunuh karena begitu. Iya. Kan gitu. Marak tuh kasus dan kita sama sekali tidak mendukung hal itu. Sama sekali tidak mendukung hal itu ya teman-teman. Ya, gitu dah. Kira-kira kita makan udah beres, udah dari tadi. Udah kenyang. Cerita-cerita soal Kediri tadi kurang lebih lah gitu. Ya, karena gitu deh. Sebetulnya ya balik lagi ke statement di awal bahwa sebenarnya di kota kecil kayak Kediri gini nih banyak yang bisa dieksplor. Yang nilai-nilai positif, sisi-sisi positif itu masih banyak gitu. Bukan berarti sisi negatif yang nggak ada ya, tetap ada gitu. Oh iya, buat para pejabat-pejabat yang tidak amanah, yang tidak jujur, jangan berani-berani datang ke kota Kediri. Jangan berani-berani datang ke kota Kediri kalau kalian ada tidak mau lengser. Gitu. Kalian kalau masuk kota Kediri pasti ngelewatin Kali Brantas. Di sini ada raja yang sangat terkenal. Ada raja yang sangat terkenal. Jayabaya dengan ramalannya kan gitu. Ini mitosnya begitu ya teman-teman. Jadi kalau Anda tetap mau jadi pejabat koruptor, pejabat yang tidak benar, siap-siap. Jangan datang ke Kediri. Jangan datang ke Kediri. Kalau kalian datang ke Kediri, terima sendiri resikonya. Karena rata-rata petinggi-petinggi negara yang datang ke Kediri pasti lengser. Gitu. Contohnya kayak siapa ya? Nggak usah dicontohin. Nggak usah disebut lah ya, gitu. Tapi yang dari Kediri pejabat juga banyak. Nah, kenapa bisa bertahan? Karena amanah. Iya. Itu gitu. aja. Tapi katanya gini, kalau misalkan nih orang Kediri yang jadi pejabat gitu kan. Nah, orang Kediri yang jadi pejabat di luar kota, itu dia kalau misalkan ke Kediri dia nggak bakal lengser gitu. Katanya gitu.
Ya itu sebabnya karena amanah aja. Oh, karena itu Kalau aku aja. sih, gitu. Kalau dia jujur, enggak lah. Ya jujur kan anunya banyak ya. Mm-mm. Tapi yang dia tidak macam-macam. Yang nggak neko-neko, nggak korupsi, nggak ya gitu dah, nggak main kotor dah. Ya gitu ya, semoga aja ini juga apa mau ganti ini kan ya, mau pilkada kan Iya, di dia sini. mau pilkada di sini kan, pilkada serentak. Mm-mm. Jadi ada pergantian kepala daerah. Kepala daerah. Kan kita barusan pemilu DPR, DPRD, habis itu pilpres ya. Pilpres presidennya terpilih sudah ada. Udah ada, Ya, kalau beliau amanah, bolehlah datang ya ke sini ya. boleh. Nggak apa-apa datang. Kediri aman kok sebenarnya. Aman Di sini Kediri. tuh toleransinya tinggi. Tinggi, sangat-sangat tinggi di sini. Jadi nggak ada masalah Mau nyari masjid perbedaan ada, agama. nyari gereja ada, nyari kelenteng ada. Kurang toleransi apa di sini? Dan kita tidak pernah mempermasalahkan soal itu di sini kan gitu. Orang-orang Kediri nggak pernah mempermasalahkan soal agama di sini. Jadi kayak adem ayem banget gitu Kediri tuh. Pesantren atau pondok ada. Ada gitu. Gitu. Ya gitulah kira-kira ya. Jadi obrolan santai malam-malam sambil makan udah kenyang. Ngantuknya doang nih. Ini udah mulai rada-rada ini meremelek nih mata nih. Ya dah. Oke. Ya segitu aja untuk obrolan tidak penting kali ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Ya banyak manfaatnya dan ada beberapa yang positifnya bisa diambil sama kalian, yang negatifnya dibuang aja nggak apa-apa gitu kan. Ini sekedar insight aja bahwa Ya, dan sekedar ngisi waktu luang kita gitu. iya sama ngasih insight bahwa kita ini lagi ada di Kediri kan Ya, gitu. jadi kita mau ngapain aja di sini, udah ada planning gitu. Jadi tungguin aja gitu. Tungguin aja, kita bakal bikin konten Mudah-mudahan apa kita aja. bisa kasih konten yang banyak lah Betul. tentang kota Kediri ya. Betul. Gitu. Gitu. Termasuk kulinernya dan tempat wisatanya dan gimana kehidupan di Kediri itu siang malamnya kayak apa kan. Iya. Begini-begini aja. Ada juga. Ya gitu deh Maksudnya teman-teman. jalan Nordik tadi. Jalan Nordik. Bukan yang itu, beda lagi. Kalau yang itu tidak bakal gue liput teman-teman. Tidak bakal gue liput itu. Ya jadi yang itu, kalau itu mah yang tahu-tahu aja gitu. Ya Bukannya udah. kita nggak tahu. Bukannya kita nggak tahu gitu. Kita tahu tapi diam-diam aja gitu. Ya udah. Mungkin segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan jangan lupa subscribe teman-teman. Itu yang paling penting. Semuanya thank you. Thank you. Dadah.